Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, sebagai orang muslim di Indonesia, tentu kita sangat sering mendengar ungkapan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Kata-kata itu sangat sering kita dengar ya. Kita sebagai kaum muslimin di Indonesia sangat sering mendengar kata-kata itu, yaitu kalimat bahwa ulama adalah pewaris para nabi, begitu. Kalimat itu sebetulnya jika kita telusuri itu berasal dari sebuah hadis sahih ya, sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW yang menyampaikan hal tersebut, gitu. Namun ternyata jika kita telusuri lebih lanjut, sebetulnya kalimat itu merupakan sebuah kalimat yang keliru, kalimat yang tidak tepat sebetulnya jika kita telusuri dari segi penerjemahan teks hadis dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, gitu. Sehingga secara aturan bahasa Indonesia kalimat itu merupakan kalimat yang keliru karena mengandung makna yang tidak tepat, mengandung makna yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, begitu. Nah, hadis tersebut itu diriwayatkan dalam 6 kitab hadis ya, setidaknya dalam 5 kitab hadis. Yang pertama itu dalam kitab hadis Sunan At-Tirmidzi, kemudian dalam Sunan Abu Daud, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Ad-Darimi, dan juga dalam Musnad Ahmad. Jadi ada 5 kitab hadis yang mencantumkan hadis tersebut. Rasulullah bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warrisul ilma, paman akhazahu akhaza bihadzin wafir." Itulah bunyi hadisnya, ya. Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warrisul ilma, paman akhazahu akhaza bihadzin wafir. Hadis ini merupakan hadis sahih ya, sebagaimana dinyatakan tadi, terdapat dalam 5 kitab hadis, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, dan juga Musnad Ahmad. Nah, jadi sebetulnya dari segi hadis tidak bermasalah. Ini adalah hadis sahih ya. Hadis sahih yang memang ini masyhur di kalangan kaum muslimin, dan ini bisa dijadikan sebagai rujukan kita, karena tentu ketika itu dia adalah hadis sahih, maka itu hadis yang memang bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika hadis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, begitu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, innal ulama warasatul anbiya adalah dengan kalimat sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, gitu. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Nah, inilah penerjemahan yang keliru. Kenapa? Yaitu keliru dalam hal penggunaan kata pewaris, ya. Keliru dalam hal penggunaan kata pewaris. Nah, oleh karena ini merupakan persoalan penerjemahan, maka tentu saja yang harus kita telusuri pertama adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara kata pewaris dan kata ahli waris. Jadi kata pewaris ini adalah lawan kata dari ahli waris, ya. Pewaris itu, kata pewaris itu dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pewaris adalah orang yang mewariskan. Jadi pewaris adalah orang yang mewariskan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, gitu. Jadi pewaris dan ahli waris ini adalah dalam bahasa Indonesia ini adalah lawan kata. Sama seperti siang dan malam, hitam dan putih, baik dan buruk, begitu. Ya kan? Nah, ini adalah lawan kata, jadi pewaris dengan ahli waris. Nah, pewaris dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut tadi adalah orang yang mewariskan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan. Misalnya begini kalimatnya,
ayahnya Ahmad yang bernama Hasan meninggal dunia, ya. Ayahnya Ahmad yang bernama Hasan meninggal dunia. Maka harta warisan Hasan menjadi milik Ahmad, ya. Jadi ayahnya Ahmad yang bernama Hasan meninggal dunia, sehingga warisan dari Hasan itu menjadi milik Ahmad. Nah, dalam kasus ini maka Ahmad adalah ahli waris dan Hasan adalah pewaris. Hasan ini ada ayahnya yang meninggal, sedangkan Ahmad adalah anaknya Hasan. Ya, ketika Hasan meninggal maka warisannya Hasan menjadi milik Ahmad, begitu. Maka Hasan adalah pewaris dan Ahmad adalah ahli waris. Nah, jadi bayangkan kalau kalimatnya tadi adalah ulama adalah pewaris para nabi, berarti kalau hadis itu diterjemahkan ulama adalah pewaris para nabi, maka itu artinya bahwa ahli warisnya adalah para nabi. Jadi ulama adalah pewaris begitu, sedangkan para nabi adalah ahli waris. Nah, ini tentu saja kan keliru, ya kan? Ini kan kalimat yang keliru. Karena diposisikan para ulama sebagai pewaris, sedangkan para nabi sebagai ahli waris. Ini adalah terjemahan yang keliru. Kenapa? Karena pewaris tadi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang yang mewariskan, pihak yang mewariskan. Sedangkan ahli waris adalah orang atau pihak yang berhak menerima warisan. Nah, itu kekeliruan pertama. Jadi ditinjau dari KBBI, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah keliru. Sama seperti beginilah, misalnya sama seperti begini, kalau kita membuat kalimat misalnya Mas AHY adalah ayahnya Pak SBY misalnya. Apa komentar kita? Komentar kita adalah kalimat itu terbalik, ya kan? Mas AHY adalah ayahnya Pak SBY. Kalimat itu terbalik. Begitu juga contoh lain, misalnya Pak Jokowi adalah istrinya Ibu Iriana, ya kan? Itu adalah contoh kalimat yang terbalik. Nah, begitu juga dengan kalimat tadi. Jadi kalimat yang pertama tadi, Mas AHY adalah ayahnya Pak SBY, itu kalimat yang terbalik. Kemudian Pak Jokowi adalah istrinya Ibu Iriana, juga adalah kalimat yang terbalik. Nah, begitu juga halnya dengan kalimat ulama adalah pewaris para nabi, itu juga adalah kalimat yang terbalik, begitu. Karena sesungguhnya kalimat yang lebih tepat adalah ulama adalah ahli waris para nabi. Jadi yang menjadi ahli waris adalah ulama, sedangkan yang menjadi pewaris adalah para nabi. Jadi para nabi sebagai pewaris, sedangkan ulama adalah ahli waris. Itu yang tepat. Nah, jika kita tadi misalnya telusuri dalam hadis tadi ya, innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warisul ilma, sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Paman akhadzahu, maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu itu, akhadza bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang banyak gitu. Apa maksud kandungan hadis itu? Maksud kandungan hadis itu adalah bahwa para nabi itu tidak mewariskan harta kepada para ulama. Para nabi itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham kepada para ulama. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Innama warisul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Jadi maksud hadis itu adalah para nabi mewariskan ilmunya kepada ulama dan ulama mendapatkan warisan ilmu dari para nabi. Itulah maksudnya. Gitu. Nah, kalau kalimatnya adalah ulama adalah pewaris para nabi, maka itu artinya adalah para nabi mendapatkan warisan ilmu dari ulama. Nah, ini kan keliru. Jadi yang mewariskan ilmu adalah para ulama, kemudian yang mendapatkan warisan ilmu adalah para nabi. Nah, itu tentu adalah kalimat yang keliru, kalimat yang tidak benar, karena itu kalimat yang terbalik. Jadi yang betul adalah para ulama adalah sebagai pihak yang menerima warisan ilmu dari para nabi, sehingga terjemahan yang betul terhadap hadis itu adalah ulama adalah ahli waris para nabi. Itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian berikutnya sebagai bahan perbandingan misalnya bisa kita telusuri, kita bandingkan dengan penggunaan kata pewaris dan kata ahli waris yang terdapat dalam KHI misalnya. Kalau kita di Indonesia nih, kaum muslimin di Indonesia, kita mengenal aturan negara kita yang disebut dengan KHI, yaitu kompilasi hukum Islam.
kompilasi hukum Islam itu isinya ada 3 bahasan ya, ada tiga buku nih, 3 buku pembahasan. Pertama membahas tentang hukum perkawinan Islam. Yang kedua tentang hukum warisan Islam. Yang ketiga tentang wakaf. Nah, KHI kompilasi hukum Islam yang di dalamnya mengatur tentang hukum warisan Islam, di situ didefinisikan ada definisi pewaris dan definisi ahli waris. Pewaris adalah dan ahli waris adalah gitu. Nah, itu juga sama. Pewaris di situ diartikan sebagai pihak yang mewariskan, sedangkan ahli waris adalah sebagai pihak yang menerima warisan begitu. Sehingga jika kita merujuk dengan hal tersebut, maka sangatlah jelas bahwa sebetulnya terjemahan ulama adalah pewaris para nabi itu adalah terjemahan yang keliru begitu. Ini dalam bahasa hukum juga sama ya, bisa kita lihat dalam berbagai undang-undang lainnya yang terkait dengan warisan ya, misalnya dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga aturan-aturan hukum lainnya terkait hukum waris itu juga sama. Jadi ini ada terjemahan yang harus diperbaiki. Jadi al ulama warasatul anbiya itu bukan mengandung arti ulama adalah pewaris para nabi, karena itu adalah terjemahan yang keliru, kalimat yang keliru. Jadi mulai saat ini kita jangan lagi menggunakan kalimat ulama adalah pewaris para nabi, karena itu adalah kalimat yang keliru dalam ilmu bahasa Indonesia. Tapi yang betul adalah ulama adalah ahli waris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Ya, ingat ya, ulama bukan pewaris para nabi, tapi ulama adalah ahli waris para nabi. Demikian pemaparan singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kekeliruan yang sudah sangat menyebar di masyarakat ini, dan secara perlahan kita bisa memulainya dan bisa membiasakannya dengan kalimat, dengan terjemahan yang lebih baik dalam aturan tata bahasa Indonesia sebagaimana yang seharusnya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.